Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azmi Asmaul Husna dengan NIM 2003-4003 mahasiswi Universitas Negeri Padang. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi serta algoritma dan pemrograman menggunakan bahasa program C. Baiklah. Yang pertama, struktur data untuk pemula. Struktur data yang pertama adalah linked list. Konsep dasar linked list. Pengertian linked list. Linked list merupakan suatu struktur data yang berisi kumpulan data elemen yang saling terhubung secara linear, di mana setiap data elemennya disebut sebagai node. Tipe-tipe linked list ada dua tipe, yang pertama double linked list, yang kedua single linked list. Pada double linked list, setiap node-nya tidak hanya memiliki satu pointer yang menunjuk ke node setelahnya, tetapi juga memiliki pointer yang menunjuk ke node sebelumnya. Yang kedua, single linked list. Pada single linked list, setiap node-nya berisi satu pointer yang berisi alamat dari node setelahnya. Ada beberapa operasi yang dilakukan baik pada single linked list maupun pada double linked list. Yang pertama, insertion of no node. Yang kedua, deletion of a node. Insertion dapat dilakukan di berbagai posisi, dapat dilakukan di awal, jadi kita bisa menginsert node di awal list, juga bisa dilakukan di akhir list, dan juga bisa dilakukan di tengah-tengah list. Deletion of a node dapat dilakukan di berbagai posisi, bisa dilakukan pada node yang paling pertama, bisa juga pada node yang terakhir, dan bisa juga dilakukan pada node yang berada di tengah yang memiliki value tertentu. Tipe-tipe linked list, single linked list, double linked list. Single linked list, kita dapat membuat single linked list. Ya, hal pertama yang kita lakukan adalah kita harus membuat node-nya pada program C atau C++ yang menggunakan tipe data struct. Yang kedua, jika kita ingin mengakses setiap elemen data atau setiap node harus dimulai dari node yang pertama. Maka sangat penting jika kita harus mendefinisikan posisi atau di mana node pertama dari linked list itu terletak. Contoh implementasinya seperti pada gambar. Yang kedua, double linked list. Insertion pada node baru pada bagian awal linked list. Untuk mempermudah mengerti kita menggunakan contoh, misalnya kita memiliki linked list seperti berikut, seperti yang terlihat. Struktur data yang kedua, tree. B-tree. B-tree berfungsi untuk menjaga data tetap terurut dan seimbang. Dalam materi ini kita akan membahas bagaimana menginsert dan mendelete data dalam 2-3 tree. Dalam 2-3 tree ada yang disebut 2 node dan 3 node. Semua data yang termasuk ke dalam 2-3 tree sudah ke sorting. Kemudian setiap anak dalam 2-3 tree itu mempunyai level yang sama. Beberapa contoh menginsert dalam 2-3 tree seperti yang struktur data yang ketiga, graph. Graph MST. Grafik adalah salah satu implementasi data struktur yang digunakan untuk implementasi konsep grafik matematika. Contoh grafik seperti yang terlihat. Untuk grafik di sini terbagi dua, yaitu undirected graph dan directed graph. Undirected graph yaitu grafik tanpa petunjuk arah, sedangkan directed graph yaitu grafik dengan petunjuk arah. Graph source path. Short path adalah metode untuk menemukan jalur terpendek dari yang diberikan grafik yang titik awal dan akhir tertentu. Ada beberapa metode dalam mengimplementasikan algoritma tersebut. Di dalam subjek, metode ini akan dipelajari dalam Jigsaw algorithm. Struktur data yang keempat, hashing. Istilah dasar dari hashing, hash table adalah tempat kita menyimpan string asli, indeks dari tabel adalah kunci hash, sedangkan nilainya adalah string aslinya. Hash function, ada banyak cara lain untuk melakukan kunci dengan metode ini. Yang pertama division,
yaitu dengan menggunakan operator modulus di mana string atau value akan kita moduskan dengan sejumlah memori. Yang kedua, pesergi tengah dengan kuadratkan string atau pengenal lalu gunakan sesuai jumlah bit dari tengah kotak untuk mendapatkan hasil kunci. Yang ketiga, melipat partisi string atau indecifer menjadi beberapa bagian lalu tambahkan bagian bersama untuk mendapatkan kunci hash. Hashing collision. Apa yang jika kita ingin berbagi string yang digunakan untuk hash function digunakan di awal karakter pada string lainnya. Untuk mengatasi masalah ini kita mempunyai dua cara, yaitu linear probing, yaitu mencari indeks yang kosong di bawahnya. Yang kedua chaining, kalau chaining sama dengan linked list. Baiklah, materi yang kedua yaitu algoritma dan pemrograman menggunakan bahasa C. Konsep C bagian 1. Yang pertama, input dan output. Input adalah menginput data yang dimasukkan ke dalam program. Output adalah informasi yang dihasilkan setelah proses memasukkan data. Tipe data dalam input dan output. Yang pertama, bilangan bulat. Yang kedua, bilangan desimal, karakter, string, false. Menggunakan output di bahasa C. Langkah-langkahnya yang pertama, printf, kasih kurung, double petik, kasih tulisan. Jalani sesuai yang kita tuliskan. Yang ketiga, output hello world 1 dan 2 berada dalam satu baris. Yang kedua, operator. Implementasi rumus. Ubah terlebih dahulu menjadi desimal. Akar ubah terlebih dahulu menjadi desimal. Kemudian, bagian 2, syntax dan function di C, selection. Sesuai yang terlihat, setelah itu masukkan operator tersebut dalam selection dengan menggunakan if. Yang kedua, pengulangan. Disebut sebagai looping karena instruksi khusus dalam bahasa pemrograman dan algoritma yang digunakan untuk mengulang beberapa perintah sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan. Tujuannya untuk mempermudah mengerjakan program dan untuk mempersingkat instruksi program. Terdiri atas 3 jenis looping, yaitu while, for, do while. Array. Array atau array adalah sebuah tipe data bentukan yang terdiri dari sejumlah komponen dengan tipe yang sama. Artinya, kita dapat menyimpan banyak data dalam satu variabel. Array dimulai dari 0. Ketika membuat array, pastikan jumlah ukuran yang ingin dipastikan agar program tidak error. Struct. Struct adalah kumpulan dari beberapa variabel dengan beragam tipe. Tipe data yang dibungkus dalam satu variabel. Struct juga dikenal dengan record dalam bahasa pemrograman lain seperti Pascal. Function. Function atau fungsi merupakan sekumpulan perintah yang ditaruh dalam sebuah blok dan dibuat untuk menjalankan tugas khusus. Fungsi terbagi dua. Yang pertama, bisa mengembalikan nilai menggunakan tipe data tergantung nilai yang kita gunakan. Yang kedua, tidak bisa mengembalikan nilai, yaitu menggunakan tipe data void. Bagian 3, sorting and searching. Yang pertama, bubble sort. Teknik yang paling simpel adalah salah satu algoritma pengurutan di mana melakukan penukaran data dengan sebelahnya secara berulang-ulang sampai semua terurut dengan benar. Untuk mengetahui proses pengurutan ada di bagian kesimpulan. Yang kedua, selection sort. Merupakan salah satu algoritma pengurutan yang penggunaannya sangat efisien dan sederhana, di mana melakukan pencarian indeks dengan isi nilai terkecil. Setelah itu ditukar dengan isi indeks yang lebih besar dari indeks dengan nilai terkecil itu. Selanjutnya, indeks terkecil kedua akan disimpan pada variabel sementara lalu ditukar dengan indeks kedua dan berulang terus sampai semuanya selesai terurut. Yang ketiga, linear sort.
merupakan sebuah teknik pencarian data dengan menelusuri semua data satu persatu. Apabila ditemukan kecocokan data, maka program akan mengembalikan output. Jika tidak, pencarian akan terus berlanjut hingga akhir dari array tersebut. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi struktur data serta algoritma dan pemrograman menggunakan bahasa program C. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Dan semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang menonton. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.